perilaku religius, jujur, itu bisa diartikan sebuah warna hijau. Jadi ada kemarin minggu lalu seingat saya ada yang memilih tema alam. Nah, mungkin pendekatan karakternya, pilihan katanya yang tepat adalah karakternya itu adalah religius dan juga jujur perilakunya. Ada yang disiplin, ada yang kerja keras. Kemarin juga minggu lalu ada seingat saya yang memilih karakter background hitam saja, yang katanya suka menyendiri. Karena itu biasa ada di poin ketujuh ini, mandiri, sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Ada juga kemarin yang memilih terkait dengan dominasi warna merah dengan tema yang Pancasila itu yang kemarin yang dipilih. Ya, berarti dia masuk di nilai-nilai pendidikan karakter itu di nilai ke-10, semangat kebangsaan, cara berpikir, bertindak dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Nah, itu juga bisa masuk di nilai ke-11 dalam pendidikan karakter. Ini ada 18 nilai. Sebenarnya ini saya mau buka materinya kalau sudah semua mempresentasikan apa alasan memilih virtual background-nya. Jadi sepertinya kalau ditunggu semua selesai, ada 3 minggu ini kita bahas ini saja. Sampai terakhir ini, bersahabat, komunikatif, ada peduli lingkungan, peduli sosial, dan juga tanggung jawab. Itu untuk nilai-nilai karakter. Kemudian yang di subbab keempat adalah urgensi pendidikan karakter. Nah, karakter merupakan hal yang sangat penting dan mendasar. Karakter adalah mustika hidup yang membedakan manusia dengan binatang. Itu juga sempat dibahas tadi dengan implementasi sistem pendidikan menurut Dia Karya, dan juga dijadikan pertanyaan ya, bagaimana pendidikan dikatakan memanusiakan manusia. Nah, ini juga dibahas di sini. Nah, ini juga di kelas lain itu ada yang memilih tema fotonya Ki Hajar Dewantara yang dijadikan sebagai bapak pendidikan. Nah, dalam prosesnya pendidikan karakter hendaknya mampu mengembangkan unsur-unsur karakter ini dipopulerkan oleh Bapak Ki Hajar. Itu ngerti, ngeroso, ngelakoni. Nah, sampai pada pendekatan komprehensif dengan prinsip ingarso sumtulodo, imadio mangunkarso, dan tuturi handayani. Itu biasa sering kita dengar. Nah, ini tugas kalian untuk mendalami istilah yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara. Makanya di uji kemampuan penguasaan materi ini ada 2 poin yang saya ambil untuk menguji. Jadi yang pertama adalah bagaimana peran Anda sebagai seorang mahasiswa untuk menyikapi krisis moral yang dialami bangsa ini. Nah, maksudnya yang krisis moral adalah banyaknya fenomena saat ini tokoh-tokoh yang katanya kaum akademik itu terjerat banyak kasus. Yang paling mendasar itu yang kemarin adalah seorang profesor, rektor ditangkap katanya korupsi. Nah, itu menjadi fokusnya kalian. Bagaimana peran Anda sebagai seorang mahasiswa menyikapi krisis moral tersebut. Terus yang kedua, bagaimana implikasi pengembangan karakter yang tadi ngerti, ngeroso, ngelakoni dalam proses pendidikan. Ini dikerjakan, nanti minta tolong ketua tingkatnya ingatkan saya untuk dibukakan link upload. Ini tugas individunya, untuk tugas kelompok berjalan lengkapi materinya untuk yang presentasi tiap kelompok. Itu saja materi dari saya terkait dengan pendidikan karakter. Ini dibaca, kalian belajar mandiri, kemudian dikerjakan uji kemampuan penguasaan materi di akhir artikel ini. Oke, nanti saya share. Oke, ada pertanyaan terkait dengan teori dan praksis pendidikan karakter ini? Ayo silakan, kalau tidak ada kita beralih ke pokok 1 untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi.
Ayo silakan Dek, kalau ada yang mau ditanyakan. Sebenarnya ada video yang saya mau kalian nonton, tapi nanti di materi selanjutnya. Ini terkait dengan permasalahan sistem pendidikan. Ada di sini yang saya dapat sebuah video di YouTube, apa yang hilang dari pendidikan di Indonesia. Ini kalau kalian tonton, mungkin saya akan suruh analisis. Dan ini filmnya keren. Ini saya tonton. Oke, ada pertanyaan? Bagaimana kelompok 1? Ayo, silakan. Itu ada sudah saya share materinya di ketua tingkatnya. Silakan di-share. Baik Bapak, kami sudah mendapat jawabannya. Jadi yang pertama kami akan menjawab pertanyaan dari Nur Alif Hidayatullah dari kelompok 2. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa maksud dari pendidikan memanusiakan manusia. Seperti yang seperti teman saya tadi bawakan tadi, bahwa pendidikan memanusiakan manusia itu perlu, dalam artian kita harus mengembangkan atau meningkatkan diri untuk mencapai standar yang diperlukan masyarakat sebagai manusia. Karena itu disebutkan memanusiakan manusia. Maksudnya setelah menjadi manusia, kita perlu menjadi manusia yang lebih utuh, atau yang dalam istilah kita sesuai dengan standar masyarakat, sesuai dengan standar yang diperlukan oleh masyarakat. Sekiranya begitu yang bisa saya sampaikan. Ada yang perlu ditanyakan dari jawaban saya? Terima kasih atas jawabannya. Tapi bisa dikasih contoh memanusiakan manusia? Contohnya itu kan sejak kita lahir itu kita sudah jadi manusia. Maksudnya kita sudah jadi orang. Untuk memanusiakan manusia itu kita perlu pendidikan. Perlu pendidikan di mana di situ kita diajarkan nilai-nilai kayak kejujuran, kedisiplinan, nilai-nilai yang ada di masyarakat dan mematuhi norma-norma gitu. Nah, kita menjadi manusia yang di tingkat yang lebih atas gitu. Yang kita di mana kita bisa ngerti apa itu kejujuran, kedisiplinan, dan lain-lainnya. Karena kalau kita tidak memanusiakan manusia, itu kita cuma akan jadi manusia yang tidak berguna. Apakah bisa dipahami? Ya, saya sedikit juga tambahkan terkait itu memanusiakan manusia.
ada ada istilah yang idiom ya yang mengatakan bahwasanya ibu itu adalah madrasah pertama bagi setiap manusia. Betul ya? Jadi ada yang idiom mengatakan bahwasanya ibu itu adalah madrasah pertama atau sekolah pertama bagi setiap manusia. Karena dari setiap katanya yang saya lupa tokoh yang menyebut itu mengatakan bahwasanya pendidikan pertama itu diberikan oleh seorang ibu, mulai dari perawatannya dan juga pola asuhnya. Makanya dua teori pendidikan itu mengatakan bahwasanya praktik dan juga pola asuh itu adalah proses memanusiakan manusia. Nah, pendidikan formal ya yang kita jalani mulai dari TK, SD sampai misalnya perguruan tinggi. Nah, pendidikan non formal, nah itu dia yang banyak kita lakukan interaksi di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan juga lingkungan ini interaksi dalam kelas kalian itu dalam proses itu. Itu mungkin dari saya. Silakan. Oke, pertanyaan kedua. Ada 3 pertanyaan, tah? Lagi sisa 2. Ayo, siapa yang